Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu HP yang saya pakai sehari-hari, yaitu Xiaomi Mi 8, HP flagship dari Xiaomi yang dirilis di tahun 2018. Salah satu masalah utama saya dengan HP ini tuh baterainya boros brutal banget. Sebenarnya agak wajar juga sih mengingat HP ini tuh udah mulai tua dan umurnya sekarang sudah sekitar 6 tahun. HP ini aslinya memiliki baterai sebesar 3400 mAh. Sebenarnya baterai HP ini tuh saat di zamannya juga udah termasuk boros. Namun, karena dengan berjalannya waktu, ini baterai dipakai terus dan akhirnya baterai ini jadi semakin boros brutal. Dan kondisi terakhirnya, HP ini kapasitas aslinya jadi turun ke sekitar 1000 mAh. Dan ini tuh udah kurang dari setengah kapasitasnya. Alhasil ya, HP ini tuh boros banget baterainya. Baru saya pakai bentar aja baterainya udah terjun payung. Saya tuh harus deket-deket sama charger dan power bank kalau mau pakai HP ini tuh. Dan harus jarang-jarang nyalain layar dan nyalain terus mode hemat baterainya. Itu saking saya pengen hematnya, walaupun tetap aja boros. Saya sih sebenarnya pengennya ganti HP ke HP yang baru yang lebih layak dipakai walaupun speknya lebih rendah. Karena saya pakai HP ini juga cuma buat daily ringan kayak WhatsApp, bank, e-wallet, dan sebagainya. Ya singkatnya aplikasi yang biasa dipakai sama bapak-bapak. Karena itu saya nggak perlu performa tinggi banget. Saya juga nggak akan main game di HP ini karena syahwat main game saya tuh udah nggak ada. Mungkin kedepannya saya bakal ganti HP. Karena sebenarnya unit Xiaomi Mi 8 saya yang saya pegang ini tuh udah nggak banget, udah nggak layak dipakai. Namun ingat kata Yusuf Mansur, Dari mana duitnya? saya nggak ada duit buat beli HP baru. Jadi mau gak mau saya terpaksa harus tetap pakai HP ini. Untungnya HP ini relatif mudah untuk diperbaiki dan juga spare part-nya relatif mudah didapatkan. Dan karena HP ini memiliki masalah di bagian baterainya yang sudah boros karena berumur, saya perlu membeli baterai pengganti untuk HP ini. Tentu saja Xiaomi sudah tidak menjual baterai untuk HP ini. Jadi saya coba cari baterai aftermarket atau dari merek pihak ketiga yang kualitasnya gak kalah bagus. Untuk mereknya itu yang paling populer ada Fish, Lucky Panda, Hippo, dan yang bakal saya pakai yaitu Viking. Sayangnya The Jack dan Bonek gak bikin baterai juga. Kebetulan banget saya dapat diskon 10.10 kemarin dari toko PDI. Jadi saya dapat baterai ini tuh murah banget, cuma 45.000. 45.000 tuh jauh banget lebih murah dibandingkan harga HP baru. Jadi ya menurut saya ini worth banget kalau misalnya baterainya menjadi lebih awet. Saat kalian beli baterai, pastikan sesuai dengan merek model HP kalian. Karena kalau baterainya nggak cocok ya auto gak bisa dipasang. Akhirnya setelah baterainya sampai, langsung saya unboxing paketnya. Dan di dalam paketnya gak ada boneka Nahida ataupun PC Ryzen 5 5600. Ini paketnya berisi baterai buat HP. Di dusnya ini nggak ada gambar waifunya dan nggak disebutin juga model baterainya. Dan setelah kita buka kardusnya, kita bisa ambil baterainya. Ini baterai penggantinya yang akan saya pasang di HP-nya. Selanjutnya, saya perlu ambil HP saya yang ingin diganti baterainya. Dan shutdown dulu HP-nya. Setelah HP-nya mati seperti Kaori Miyazono, saya bisa lanjut buka backdoor belakangnya. Ini tuh seharusnya dipanasin dulu, tapi unit saya lemnya udah agak longgar jadi bisa pakai kuku buat dilepasinnya. Dan akhirnya ini bisa lepas juga backdoornya. Dan setelah lepas, saya perlu copot kabel fingerprintnya. Sebenarnya ini udah gak fungsi fingerprintnya tapi tetap aja harus dilepas. Setelah itu, kita perlu lepas sekrup yang nempelin plastik penutup boardnya. Ini proses yang paling bikin malesnya. Dan di sini kalian jangan cosplay anak magang di Ahas alias ngilangin baut. Setelah bautnya lepas semua, sekarang plastiknya bisa diangkat. Kita perlu lepas ini karena konektor baterainya tertutup dengan plastiknya. Selanjutnya saya coba copot baterainya. Ini harus hati-hati jangan terlalu dipaksa dan jangan sampai baterainya meledak. Jangan sampai HP-nya berubah jadi Galaxy Note 7. Dan setelah lepas, kita bisa buang baterai lamanya dan ambil baterai penggantinya. Setelah itu, kalian tinggal masukin baterai penggantinya dan juga tempel konektornya. Kalau bisa sih kasih lem atau perekat dikit biar baterainya nggak lepas di dalamnya. Setelah itu, kita coba nyalain dulu HP-nya. Jangan sampai pas sudah dipasang lagi, HP-nya malah matot. Dan untungnya, ternyata masih nyala. Di sini muncul logo Mi dan juga mencoba booting ke ROM-nya. Jadi ini HP-nya masih fungsi. Selanjutnya, saya perlu tempelin lagi plastik dan baut-bautnya. Lalu, saya perlu tempel konektor fingerprint-nya, dan akhirnya saya perlu tutup si backdoor-nya. Dan setelah itu, saya berhasil mengganti baterai di HP Xiaomi Mi 8 ini. Sangat mudah bukan? Hanya dengan 45.000 dan sedikit keberanian, saya berhasil mengganti baterai di HP ini. Efek samping setelah ganti baterai HP ini,
HP ini tuh sekarang jadi jauh lebih awet baterainya. Sebenarnya sih baterainya masih termasuk boros untuk standar HP sekarang, tapi menurut saya sih udah cukup untuk kebutuhan saya. Kalau dibandingin sama baterai sebelumnya, ini tuh jauh banget seperti langit dan bumi. Di baterai sebelumnya, saya tuh gak jarang cuma dapat screen on time di bawah 2 jam, malah kadang cuma 1 jam saking borosnya. Dan juga kapasitas asli yang dilaporin sama aplikasi Atsu baterai itu biasanya cuma sekitar 1000 mAh alias kecil banget. Namun setelah saya ganti baterainya dan juga jalanin kalibrasi, sekarang kapasitasnya tuh naik menjadi sekitar 2000-3000 mAh. Ini tuh agak fluktuatif tapi bisa dibilang baterai baru ini sekitar 2-3 kali lipat lebih hemat dibandingkan baterai sebelumnya. HP ini sekarang bisa lebih jauh dari powerbank dan charger setelah diganti baterainya. Kemarin saya tuh gak bisa lepas dari charger. Setiap ini HP gak nyolok charger, pasti tangan gatel pengen colokin ke charger saking borosnya. Bahkan pas baterai 100% aja saya tetap ngecas. Tapi sekarang setelah ganti baterai, tangan saya jadi gak terlalu gatel dan cuma ngecas kalau perlu aja. Apakah ganti baterai HP bekas itu worth it? Sebenarnya tergantung harga jual HP-nya, kelayakan HP-nya, harga baterainya, dan juga kesulitan penggantian baterainya. Karena setiap HP itu beda-beda difficulty-nya, ada yang easy dan juga ada yang hard. Kalau HP kalian relatif mudah diganti baterainya tanpa risiko tinggi dan masih layak dipakai, sebenarnya worth it banget ganti baterai HP yang udah drop. Karena proses ini bakal bikin HP bekas kalian menjadi lebih layak dipakai. Selain itu, ini tuh benar-benar membantu saat kalian di kondisi miskin duit dan gak bisa beli HP baru. Namun kalian perlu HP lama kalian agar baterainya masih bisa berfungsi. Untuk kasus saya ini, dengan harga 45.000 dan proses yang cukup mudah, ini tuh sangat worth it banget. Walaupun rata-rata baterai aftermarket biasanya kapasitasnya gak setara aslinya. Namun menurut saya sih sudah cukup tinggi ini kapasitasnya. Minimal sudah jauh lebih baik dibandingkan baterai bawaannya yang sudah berumur. Untungnya, Xiaomi masih tidak mempersulit proses ganti baterainya. Gak seperti Apple Crowd yang baterainya ada serialisasi ke mesin, jadi gak bisa sembarangan diganti. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.